Pemirsa, burung merupakan salah satu binatang yang paling menakjubkan. Mulai dari kemampuan terbangnya yang luar biasa, bulu cantik dengan berbagai warna, hingga kicauan super indah. Bahkan ada burung yang bisa menirukan suara manusia. Fakta-fakta tersebut pasti sudah banyak yang tahu ya. Tapi pemirsa tahu nggak kalau ada fakta-fakta lain yang jarang diketahui dan dijamin bikin tercengang? Yap, nggak cuma terbang, fakta burung ini bikin tercengang, pastinya versi on the spot. Di mana letak lubang telinga burung? Pemirsa, ada yang memelihara burung di rumah? Saat kita memanggil mereka, mereka pasti akan menyahut atau datang kepada tuannya, bukan? Padahal jika dilihat dari luar, burung sepertinya nggak memiliki telinga ya. Eits, jangan salah, burung tetap punya telinga kok, hanya saja tersembunyi. Iya, tak seperti mamalia, burung tidak memiliki struktur telinga luar. Lubang telinga mereka tersembunyi di bawah bulu sisi kepala, tepat di belakang dan sedikit di bawah mata. Umumnya keberadaan telinga luar berfungsi untuk menyalurkan suara dan mencari tahu asal suara berasal. Tapi karena tak punya telinga luar, cara burung memproses gelombang suara datang adalah dengan menggunakan kepala mereka yang berbentuk oval, sehingga mampu mengidentifikasi suara dari berbagai sudut elevasi. Jadi sekarang sudah tahu kan di mana letak telinga burung? Sangkar yang tak selamanya dari ranting. Umumnya kita tahu burung membangun sarangnya dengan menggunakan rumput kering atau ranting-ranting kayu. Tapi ternyata ada loh burung yang membangun sarangnya dengan cara menjahit sepasang daun menjadi sebuah mangkuk. Burung pintar ini namanya Tailor Bird atau si burung penjahit. Lihat, kedua daun tersebut benar-benar dijahit. Dan benang yang mereka gunakan adalah benang khusus yang didapatkan dari jaring laba-laba, rumput halus, atau serat tanaman. Awalnya, burung kecil ini akan memilih daun di tengah-tengah pohon untuk menghindari sarang terlihat oleh predator. Setelahnya, ia akan melubangi ujung di daunan, lalu dengan kakinya yang kecil, ia menjahit kedua sisi daun, membentuk sarangnya serupa mangkuk yang menggantung di atas ranting. Setelah rumahnya jadi, burung penjahit ini akan mengisinya dengan daun-daun kecil dan bahan lunak lainnya sebagai bantal empuk untuk telur-telurnya. Tak hanya menggunakan daun, beberapa jenis burung juga menggunakan bulu hewan lain untuk alas sarang mereka agar lebih nyaman. Misalnya burung ceki ini yang mengambil bulu-bulu rusa untuk melapisi sarang mereka. Si rusa sendiri tidak keberatan bulu-bulunya dicabuti karena jika tidak, bulu-bulunya akan memanjang dan membuat badannya gatal. Sementara burung titmouse diam-diam mengambil bulu rakun, anjing, bahkan bulu serigala. Selain untuk alasan kenyamanan, ternyata bulu-bulu hewan ini juga difungsikan untuk mencegah pemangsa datang ke sarangnya dan mengusir parasit yang dapat membunuh anaknya yang baru menetas. Hihihi, pada berani-berani banget ya. Tak hanya di udara, mereka juga jago di air. Pemirsa, selain jago terbang di udara, beberapa burung juga hebat di dalam air. Salah satunya adalah elang yang suka berburu ikan di perairan terbuka. Saat melihat mangsanya, mereka akan menukik tajam dari udara, lalu menangkap ikan dari permukaan air dan kembali terbang ke udara. Namun terkadang saat ikan yang menjadi korbannya terlalu berat untuk diangkat ke udara, mereka akan berenang ke darat dengan menggunakan gaya kupu-kupu. Di dalam air, mereka akan mengepakkan sayapnya, mengayuh kakinya yang berselaput, melakukan manuver, dan menangkap ikan-ikan mangsanya dengan paruhnya yang kuat. Bisa melaju hingga kecepatan 5,5 meter per detik. Burung ganet punya manuver khusus agar tubuhnya aman saat akan menyelam. Tepat sebelum menghantam permukaan air, burung ganet akan merapatkan sayapnya ke tubuhnya hingga membentuk anak panah. Selain itu ada selaput pelindung yang terbentuk di matanya. Sementara bagian leher dan dada juga bisa mengembang seperti kantong udara yang berguna meredam dampak hantaman.
Wih, keren ya pemirsa. Kecerdasan burung yang tak terduga. Saat melihat burung gagak, kebanyakan orang mungkin merasa burung ini agak menyeramkan, bahkan tidak sedikit yang memandangnya sebagai burung pertanda kematian. Namun terlepas dari itu semua, gagak ternyata burung yang sangat pintar. Selama ini kita tahu, hanya hewan primata saja yang bisa merakit benda-benda menjadi sebuah alat. Tapi ternyata gagak juga pintar memanfaatkan benda-benda di sekitarnya, seperti ranting yang diubahnya menjadi sendok untuk mengambil makanannya. Seperti dalam video ini, peneliti meletakkan kotak transparan yang berisi makanan. Di sekitar gagak disiapkan ranting dan dedaunan sebagai alat untuk mengambilnya. Dengan cerdik, gagak ini segera memotong satu ranting yang bengkok dan menyingkirkan daun-daunnya, lalu menggunakan ranting tersebut untuk meraih makanan di dalam kotak. Tak hanya burung gagak, beo juga tak mau kalah menunjukkan kecerdasannya. Gak cuma jago menirukan suara manusia, burung beo juga mampu melepaskan mur dari baut loh. Lihat, burung beo ini memegang baut di antara kaki dan paruhnya. Lalu dengan lidahnya yang tebal dan kuat, beo ini pun memutar keluar mur itu dari baut. Wow, jago banget ya pemirsa. Kemampuan terbang burung yang bikin kagum. Sebagian besar dari kita mengira kalau burung hanya bisa terbang meluncur ke arah depan. Tapi ternyata ada satu burung di dunia yang memiliki kemampuan untuk terbang diam seperti helikopter dan bahkan terbang mundur-mundur. Ini dia kolibri. Satu-satunya burung di dunia yang bisa menggerakkan sayapnya untuk bergerak mundur secara mudah di udara. Hal ini dikarenakan kolibri memiliki bola dan soket unik di bahunya sehingga bisa memutar sayapnya 180 derajat ke segala arah. Tak hanya itu, kolibri juga bisa mengepakkan sayapnya 200 kali per detik sehingga memungkinkannya untuk terbang diam di udara, layaknya helikopter. Teknik ini biasanya digunakan kolibri saat mereka hendak mengambil nektar di bunga-bunga halaman belakang rumahmu. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya pemirsa. Tak hanya berkicau, ini cara mereka memikat betina. Siapa nih di antara pemirsa yang baru akan menikah kalau sudah punya rumah dulu? Kalau iya, berarti pemirsa sama nih dengan weaver bird satu ini. Untuk menarik betina, weaver bird atau burung penenun jantan akan berusaha keras membangun rumah yang ia tenun sendiri dari rumput-rumputan. Dengan menggunakan paruh dan kakinya, si jantan kecil ini akan menenun sarang berbentuk seperti liontin. Saat sarang hampir jadi, si weaver bird jantan akan memanggil pujaan hatinya dengan nyanyian dan tarian kepakan sayap. Jika tertarik, si betina akan menerima undangan untuk datang ke sarangnya dan membantu menyelesaikan sarang cinta mereka. Namun jika si betina menolak, maka si burung jantan akan menghancurkan sarangnya dan memulainya lagi dari awal. Duh, berat juga ya jadi weaver bird. Kalau burung penenun mendapatkan hati betina dengan rumah, lain halnya dengan widow bird. Jackson widow bird. Begitulah burung pelompat ini dipanggil. Saat musim kawin tiba, para burung jantan akan bersiap-siap memberi pertunjukan untuk memikat betina di suatu tempat. Dan saat betina sudah datang, maka audisi mencari jodoh pun dimulai. Para Jackson widow bird jantan akan menari dan melompat setinggi-tingginya untuk menggoda pujaan hatinya. Dengan lompatan yang bisa mencapai ketinggian hingga 1 meter lebih, para betina akan terpesona dan terbang mendekat untuk melihat jantan manakah yang pantas menjadi pasangannya. Dan yang dipilih tentulah yang punya lompatan tertinggi dan bertahan paling lama. Tarian menggoda si cendrawasih. Mirip dengan widow bird, tarian untuk menarik pasangan juga dilakukan oleh Victoria's Rifle Bird.
Burung yang juga disebut toa cemerlang ini memiliki bulu hitam yang indah disertai kilau warna biru gelap di dadanya. Saat musim kawin tiba, sang jantan akan menampilkan tarian paling memukau untuk memanggil para betina datang mendekat. Dengan percaya diri, si jantan akan membusungkan dada birunya yang indah dan bercahaya saat terkena sinar matahari. Kemudian ia akan membentangkan sayapnya, bergoyang ke kanan dan ke kiri sampai betina datang mendekat, berdiri di depannya dan membiarkan dirinya dipeluk. Namun terkadang tak semua yang diharapkan terwujud. Dalam rekaman video yang diambil oleh fotografer Shu ini, terlihat momen seekor riffle bird jantan sedang menggoda pujaannya. Dengan semangat 45, sang jantan mengepakkan sayapnya dengan begitu antusias ke kanan dan ke kiri. Sayangnya bukan terkesan, si betina justru terbang meninggalkan si jantan yang berdiri kaget dengan posisi sayapnya yang masih terbuka. Aduh, memang hidup itu tak selamanya indah ya, Mas Burung. Lebaran kemarin sudah kemana saja? Ada yang pulang kampung, ada yang jalan-jalan bersama keluarga, ada pula yang menghabiskan waktu di rumah saja. Rencana liburan boleh banyak, namun terkadang tak semua bisa berakhir sesuai ekspektasi. Mulai yang terkena macet di Bromo, hingga kena gigitan kutu busuk di kamar hotel. Selengkapnya sesaat lagi.